Bab 2 Sejarah Singkat Sains. Hakikat dan perkembangan sains. Pertama-tama, kita perlu menjelaskan apa arti sains. Di kosakata Arab Islam, kata untuk sains adalah ilmu, sama dengan yang digunakan untuk pengetahuan. Ilmu mencakup segala bentuk pengetahuan, termasuk pengetahuan yang diwahyukan di kitab suci, pengetahuan keagamaan yang dibangun dari kitab suci, hadis nabi, pendapat ulama, dan seterusnya. Ilmu juga mencakup ilmu sosial dan humainora, misalnya sejarah. Namun, kini ketika kata sains digunakan, yang dimaksud biasanya adalah ilmu alam, upaya kita mengerti alam dan jagat raya, serta menjabarkan dan menjelaskan mengapa dan bagaimana benda-benda bekerja seperti begini atau begitu. Upaya mengerti cara kerja dunia sekeliling kita sudah ada sejak awal keberadaan manusia. Sejak zaman dahulu, berdasarkan apa yang kita ketahui dari lukisan di gua dan batu, kulit dan tulang hewan, dan bukti lainnya, manusia selalu kagum dengan gejala alam, terutama kejadian di langit, perubahan fase bulan, meteor, komet, dan lain-lain. Manusia juga memperhatikan keteraturan di alam. Matahari terbit dari dan terbenam di tiap 24 jam, bulan menjalani siklus selama 1 bulan, bintang dan rasi bintang muncul pada musim tertentu secara berulang, dan lain-lain. Selama ribuan tahun, manusia telah bertanya-tanya mengapa gejala alam. Jadi, dibolehlah dikatakan bahwa ilmu alam sudah ada sejak awal keberadaan manusia. Bersama kemajuan pemikiran manusia, kita jadi mengerti bahwa penjelasan atas segala alam terjadi mesti diatur oleh sejumlah kata indahan dan tata cara. Orang tak bisa sekedar menyatakan suatu penjelasan, tak peduli betapapun berilmu atau berwenang. Dia harus ada bukti dan alasan untuk penjelasan itu. Mengapa dalam memahami terkini mengenai cara sains bergerak maju, orang mesti mengajukan cara untuk menguji dan memastikan pertanyaan, cara agar orang lain bisa mengecek keberadaan pertanyaan itu. Prinsip itu falsifiabilitas dan diajukan filsuf sains asal Australia Karl Popper pada tahun 1930-an. Sekarang, sains alam bisa didefinisikan sebagai sekumpulan pengetahuan mengenai dunia dan metode ketat empiris didasari pengamatan dan percobaan, dan objektif, yaitu tidak bergantung pada siapa yang melakukan percobaan, pengamatan, perhitungan, atau simulasi. Sains juga sudah mengalami perubahan selama beberapa abad terakhir. Sains mengalami revolusi sains dan menjadi modern. Saya akan menjelaskan bagaimana sains modern secara mendasar berbeda dengan siklus kuno atau primitif. Contoh, perhatikan bahwa saintis itu baru pertama kali diciptakan William Whewell pada abad ke-19. Sebelumnya, orang yang meneliti alam dengan cara sains disebut filsuf alam. Maka, kita perlu mempelajari perkembangan sains mencapai bentuk modernnya, serta bagaimana dan mengapa sains kadang mendapat penolakan dan sanggahan dari beberapa orang. Suatu pertanyaan terkait kasus dibahas di sebelum saya menyajikan sejarah singkat sains. Apakah sains mengalami kemajuan terus-menerus, berangsur-angsur, atau apakah sains melompat-lompat melalui penemuan-penemuan besar yang mengubah kumpulan pengetahuan yang ada? Sejak lama, bahkan sampai pertengahan abad ke-20, sains dipandang mengalami kemajuan perlahan, selangkah lebih selangkah, selapis demi selapis. Namun, Thomas Kuhn, ahli sejarah dan filsafat sains abad ke-20, mengguncang keadaan ketika dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution, dia mengajukan pandangan bahwa sains mengalami periode sains normal. Ketika ada paradigma dominan yang dipakai untuk orang ketika bekerja, tapi kemudian kemunculan dan penumpukan keanehan kadang memaksa perombakan serius paradigma dominan di satu bidang, sehingga terjadi revolusi. Paradigma baru menggantikan paradigma lama. Jadi kita bisa saling bilang bahwa sains secara umum maju perlahan-lahan, tapi kadang melompat. Grafik di bawah menggambarkan secara besar bagaimana saya menjelaskan kemajuan sains menuju kebenaran. Dari sains merevolusi perubahan paradigma, sains meningkat. Sains kuno abad ke-3 sebelum Masehi, abad ke-6 Masehi. Para ahli sejarah memberitahu kita bahwa catatan gejala alam dan kegiatan sosial berbagai bangsa di bumi menunjukkan beberapa kecenderungan umum yang menarik. Pertama, pengetahuan geometri mendasar dan canggih
tampak cepat muncul, teorema Pythagoras, yaitu kuadrat panjang sisi miring segitiga siku-siku sama dengan hasil penjumlahan kuadrat panjang dua sisi lainnya. Diketahui dan digunakan sejumlah budaya dan peradaban dari Asia Timur Tengah sampai Eropa. Kedua, astronomi, karena alasan jelas adalah sains bertulang pertama yang muncul di semua tempat, dari Tiongkok sampai Amerika. Langit memang menampilkan keteraturan, tatanan, keindahan, dan kemegahan di setiap malam dan siang, mengundang suatu bentuk pemahaman, penjelasan, dan penafsiran. Ketiga, sains secara umum dan astronomi secara khusus hampir selalu berkaitan dengan agama. Manusia selalu percaya bahwa gejala alam dan jagat adalah tanda-tanda bagi kita dari atas, dan bahwa kita mesti menghubungkan penjabaran sains atas gejala apapun dengan maknanya. Hubungan akrab antara sains dan agama sebenarnya berguna, karena gejala alam atau jagat berkaitan dengan ritual agama, yang kemudian perlu diatur dan pada gilirannya mendorong pertumbuhan astronomi atau astrologi yang membutuhkan matematika yang makin lama makin canggih. Peradaban Mesir, yaitu zaman Firaun, membuat kemajuan besar dalam matematika, astronomi, dan kedokteran. Geometri awalnya diperlukan untuk mengukur tanah, terutama karena banjir Sungai Nil sering menghapus batas antara tanah milik orang. Geometri makin penting dan proyek-proyek pembangunan besar selama berabad-abad, misalnya piramida dan kuil. Mesir juga dikenal menguasai alkimia dan pengobatan dengan ramuan dan teknik pembuatan mumi. Semuanya mendorong penelitian dan kemajuan beberapa aspek sains alam. Peradaban lainnya banyak menyumbang kemajuan sains adalah peradaban Sumeria atau Babilonia di Mesopotamia, Irak. Sejak sekitar 3.500 Masehi, bangsa Sumeria membuat catatan penting bahwa pengamatan astronomi di ribuan lempeng tanah liat. Pengetahuan dan penerapan teorema Pythagoras bisa ditemukan di catatan dari sekitar 1800 Masehi. Orang Babilonia juga ahli astronomi membuat kalender Masehi, kalender matahari yaitu Syamsiah dan bulan Qamariah, serta tabel Daur untuk memperkirakan kemunculan bulan, planet, dan gerhana. Di Yunani, sains muncul bercampuran filsafat. Sejak sekitar abad ke-6 atau abad ke-7 Masehi, Thales 640-546 Masehi sering disebut sebagai bapak sains. Dia mencoba memberi penjelasan sains yang menyeluruh untuk semua gejala alam yang diamati. Dia percaya segala hal dapat dihubungkan ke air dalam 3 wujud, yaitu cair, padat, gas, dan contohnya. Contohnya adalah gempa disebabkan goncangan air, tempat daratan mengambang. Thales juga percaya bahwa gejala alam mewakili kehendak ilahi yang mengarahkan segalanya ke tujuan tertentu. Sesudahnya, filsuf atau saintis Yunani mendasarkan pandangan dan teori. Mereka mengenal alam kepada dua kaidah penting, yaitu alam semesta itu diatur. Kata Yunaninya adalah kosmos, yaitu alam semesta, berarti diatur. Dunia bisa dimengerti dengan cara rasional, makanya filsafat berkembang. Gagasan penting lain muncul di filsafat Yunani, yaitu teleologi, bahwa benda-benda bergerak menuju suatu tujuan karena kecenderungan sifat mereka yang ditetapkan ilahi. Kita akan lihat bahwa sains modern menolak teleologi serta hanya mempertahankan kaidah keteraturan dan cara penemuan rasional. Satu konsep penting yang muncul di antara para filsuf dan ahli alam Yunani adalah atom, dari atomos, yang berarti tak bisa dibagi, mewakili bagian terkecil unsur apapun. Pada abad ke-5 Masehi, Leukippos memperkenalkan gagasan tersebut. Gagasan atom kemudian diterima dan diperluas muridnya, Demokritos. Kira-kira pada tahun 440 sampai 370 Masehi. Argumen Yunani menunjukkan bumi itu bulat. Ada beberapa argumen Yunani untuk menunjukkan bumi itu bulat, yaitu yang pertama, kapal yang bergerak ke arah cakrawala cenderung lenyap dari pandangan secara mendadak, tidak pelan-pelan, dan menyiratkan permukaan bumi melengkung. Yang kedua, para pelancong zaman dahulu sudah memperhatikan bahwa ketika mereka berpergian ke selatan, yaitu di Mesir, posisi bintang-bintang dan rasi bintang berubah banyak, dan malah bisa terlihat rasi-rasi bintang baru yang tak dapat dilihat di utara. Penjelasannya didukung geometri sederhana adalah bahwa bumi mesti berbentuk bulat. Yang ketiga, Aristoteles mengamati bahwa bayangan bumi yang terlihat di bulan ketika gerhana bulan jelas menunjukkan bentuk yang bulat. Yang keempat, Aristoteles berhujah bahwa menurut fisika, karena zat
padat, berat cenderung bergerak menuju ke pusat bumi, yaitu gravitativitas. Maka bumi mesti membentuk dirinya menjadi bola. Yang kelima, bola dianggap bentuk paling sempurna, jadi bumi mesti berbentuk bola. Bangsa Yunani juga mengembangkan geometri dan astronomi, mengajukan argumen kuat yang menyatakan bumi itu bulat sejak abad ke-6 Masehi dan menghasilkan model geosentris yang terkenal, yang tetap dominan selama hampir 2000 tahun, termasuk di peradaban Islam. Namun perlu diperhatikan juga bahwa Aristarchus dari Samos ialah orang pertama yang mengajukan model heliosentris tata surya, menempatkan matahari di tengah, tapi diabaikan hampir semua ahli astronomi sampai abad ke-16. Pencapaian lainnya mencakup perhitungan akurat panjang keliling bumi oleh ahli geografi Eratosthenes yang membuat katalog bintang pertama di Hipparcos kira-kira 190 sampai 120 Masehi. Plato dan Aristoteles selain banyak berkontribusi untuk filsafat, juga memajukan metodologi penelitian sains dengan membahas keunggulan dan keabsahan penalaran dedukatif dan induktif. Penalaran dedukatif adalah alur pemikiran logis langkah demi langkah yang berawal dari prinsip umum dan hipotesis sampai kesimpulan yang berasal dari asumsi awal. Itu biasa dilakukan di filsafat dan matematika. Jika titik awalnya benar, maka kesimpulannya akan benar. Jika dedukasi dilakukan menurut aturan logika yang benar. Di sisi lain, penalaran induktif berawal dengan pengamatan lalu pembuatan aturan umum atau hukum berdasarkan pola yang diamati. Itu cara sains biasanya bekerja, atau setidaknya bermula dan pengamatan dan mula pengarahan pengajuan hipotesis untuk hukum, yang menjadi sumber kesimpulan yang lalu diuji untuk memeriksa apakah usul hipotesis atau hukumnya tepat. Aristoteles juga memberi banyak sumbangan penting dalam sains, terutama di astronomi atau kosmologi dan biologi. Mengajukan teori mengenai langit, juga tentang sebab akibat biologis dan keragaman hayati. Dia banyak mengamati tumbuhan dan hewan, menggolongkan ratusan jenis hewan, dan membedah lusinan hewan. Maka Aristoteles merupakan contoh filsuf saintis yang meneliti dan memberi sumbangan besar di kebanyakan topik. Di bidang kedokteran, Hippocrates kira-kira 460 sampai 370 Masehi yang dikenal karena sumpah Hippocrates yang sampai sekarang masih diucap dokter dan pekerja medis lain, mampu menjabarkan banyak penyakit dan kondisi medis. Dokter Yunani terkenal lain yaitu Gelanos yaitu 129 sampai kira-kira 2200 Masehi mengembangkan teori mengenai tubuh, cara kerja organ tubuh, dan melakukan sejumlah operasi bedah canggih termasuk di mata dan otak. Di Alexandria, Mesir yang dipengaruhi Yunani, ahli matematika Euclides kira-kira 325 sampai 265 Masehi yang sering disebut Bapak Geometri, memberi metodologi yang mantap untuk matematika berdasarkan aksioma dan teorema. Aksioma adalah asumsi awal yang dipercaya benar tapi tidak bisa dibuktikan. Teorema adalah pernyataan yang bisa dibuktikan berawal dari aksioma serta menggunakan aturan dan metode logika. Stoicheia atau elemen karya Euclides dianggap salah satu buku terhebat yang pernah ditulis dan masih digunakan hingga sekarang. Juga di Mesir, Archimedes memberi sumbangan penting bagi matematika, tetapi lebih dikenal sebagai ahli fisika dengan karyanya mengenai cairan daya apung dan statika kaidah dasar tuas. Tidak banyak yang tahu bahwa peradaban India juga memberi sumbangan besar ke matematika dan sains. Peradaban India juga punya sejarah panjang dari 4000 Masehi di lembah Sungai Sindhu, di mana telah ditemukan sisa-sisa bangunan kuno yang konstruksinya menunjukkan pengetahuan matematika dan statika, sampai abad ke-15 Masehi ketika Nilakanta Somayaji 1444 sampai 1544, ahli matematika dan astronomi di Kerala, membuat metode langit yang canggih, yaitu orbit planet, sebelum revolusi eliptika Kepler. Sebelumnya, pada abad ke-6 dan ke-7 Masehi, para saintis India memperkenalkan konsep-konsep matematika yang penting yang dimanfaatkan para saintis Arab Muslim.
Aryabhata pada tahun 476 sampai 550 Masehi. Di Aryabhatia memperkenalkan beberapa fungsi trigonometri dasar termasuk sinus, kosinus, dan kosekan. Tabel trigonometri serta teknik dan prosedur matematika. Pada abad ke-7, Brahmagupta menjelaskan bagaimana 0 digunakan sebagai angka desimal dan pengisi tempat. Sistem angka 0 sampai 9 digunakan para saintis Arab Muslim, dimulai oleh Al-Khwarizmi kira-kira 780 sampai 850 sebagai angka Arab, dan sesudahnya digunakan hampir universal dikenal sebagai sistem angka Hindu Arab. Selanjutnya ada sains zaman pertengahan, abad ke-6 Masehi sampai pertengahan abad ke-16 Masehi. Peradaban Tiongkok juga membentang selama beberapa ribu tahun mencapai zaman pertengahan, ketika mulai terhubung dengan peradaban lain, pertama-tama dengan peradaban Arab Muslim, lalu dengan peradaban Barat. Para saintis Tiongkok mendapat banyak penemuan luar biasa dan memberi kontribusi untuk sains dan teknologi, termasuk kompas, kertas, roket, dan lain-lainnya. Sementara 0 tak dianggap sebagai angka dan jumlah sendiri, 10 dianggap suatu jumlah, dan pada abad ke-1 Masehi angka negatif dan pecahan mulai dipakai. Belakangan, para ahli matematika Tiongkok mengembangkan teknik untuk menghitung pangkat 2, pangkat 3, dan pangkat lebih besar lagi untuk menjawab soal linear, kuadrat, dan kubik. Di aljabar dan geometri juga terjadi perkembangan. Di astronomi, pengamatan di Tiongkok adalah rangkaian sinambung terpanjang pengamatan berbagai fenomena, termasuk gerhana, bintik matahari, komet, supernova yang paling terkenal pada tahun 1054, menghasilkan apa yang kini tampak sebagai nebula kepiting. Ahli-ahli astronomi Tiongkok juga dipiawai dalam menghitung posisi planet dan tanggal gerhana. Tak lama sesudah muncul di panggung dunia, Islam menghasilkan zaman keemasan pengetahuan dan sains berlangsung selama 1000 tahun. Para ahli sejarah dan komentator menunjukkan berbagai faktor yang menjelaskan ledakan kegiatan itu. Al-Quran yang mendorong muslim memikirkan ayat-ayat Allah di langit dan menyelidiki bumi untuk mencari pengetahuan. Hadis yang meninggikan posisi orang berilmu sampai ibadah, sholat, puasa, atau transaksi keuangan dan lain-lain yang diwajibkan kepada umat Islam. Waktu sholat, arah kiblat, pembuatan kalender Islam untuk acara-acara keagamaan, Ramadan, haji, dan keperluan sipil, pembayaran, gaji, utang, dan lain-lain, hitungan zakat, pembagian tanah, dan harta waris, semuanya melakukan astronomi dan trigonometri dan aljabar. Ketika Al-Khwarizmi menulis buku aljabarnya yang bersejarah, Kitab Aljabar wal Muqabalah sekitar 830 Masehi. Dia membukanya menggunakan kata-kata yang berhubungan erat dengan kebutuhan keagamaan umat Islam, kecintaan kepada ilmu yang Allah anugerahkan kepada Imam Al-Ma'mun telah mendorong saya menulis karya singkat, membatasinya kepada apa yang paling mudah dan berguna dalam menghitung, seperti yang selalu dibutuhkan orang dalam perkara waris, pembagian, penggugatan hukum, dan perdagangan, serta urusan mereka satu sama lain. Satu contoh yang dia berikan adalah perempuan yang meninggal dan mewariskan hartanya ke suami, 1 anak laki-laki dan 3 anak perempuan menurut aturan waris Islam. Al-Khwarizmi kemudian menunjukkan bahwa masalah itu bisa diubah menjadi persamaan aljabar, dan perhitungan sederhana memungkinkan kita mengetahui bagian tiap orang. Dia selalu menunjukkan bahwa soal-soal yang lebih rumit, termasuk penentuan zakat, bisa dijawab dengan cara yang sama. Para ahli sejarah, komentator juga menunjukkan budaya sains yang ditemukan kaum muslim ketika memasuki tempat-tempat seperti Mesopotamia dan lembah sungai Nil dan menemukan sistem irigasi canggih, pengetahuan kompleks mengenai kehidupan, dan keahlian teknik canggih dalam kriya tekstil, kulit, kaca, dan logam. Sesudah berinteraksi dengan para sarjana India, Bizantium, dan negeri-negeri lain, umat Islam belajar cara penelitian dan pembelajaran sistematis yang kemudian menjadi sains. Saintis Muslim dianggap percobaan sebagai dasar sains, bahkan lebih mementingkan percobaan daripada orang Yunani yang lebih unggul dalam hal teori dan pengembangan sains. Maka Ibnu Haytham kira-kira 965 sampai 1040 Masehi, salah satu yang terhebat di antara ribuan saintis pada zaman keemasan peradaban Islam,
Diakui sebagai salah seorang pembangun pertama metode sains yang sering dianggap ciptaan Francis Bacon yang hidup sekitar 500 tahun sesudahnya, yang mengutamakan pemeriksaan kebenaran hasil atau anggapan apapun lewat percobaan. Ibnu Haitham juga dianggap sebagai bapak optika karena karyanya kitab Al-Manazir, kitab optika kira-kira 1000 Masehi, yang bukan hanya menunjukkan dengan tegas bahwa penglihatan adalah cara hasil cahaya yang memasuki mata, bukan karena cahaya yang keluar dari mata memberikan penjelasan fisik dan fisiologis proses penglihatan, melainkan juga menyajikan banyak alat optik, cermin terbentuk, dan gejala optik, termasuk pemantulan dan pembiasan. Barangkali bidang yang paling lama aktif dalam zaman keemasan sains Islam adalah astronomi, yaitu sering kali bercampur dengan astrologi. Peradaban Islam mendirikan observatorium mengagumkan selama 8 abad dan di banyak tempat dari Turki sampai India, termasuk di Marrakech sekarang di Iran Barat, di mana suatu observatorium yang berdiri hanya selama 30 tahun menghasilkan sekolah astronomi terbesar zaman itu. Dan Samarkand, di mana ada satu alat yang berada di tanah dengan jari-jari sepanjang 40 meter. Ahli-ahli astronomi terkenal di peradaban muslim pada masa itu mencakup Al-Batani, wafat pada 929, Al-Biruni 1973 sampai 1048, Ibnu Yunus wafat 1009, Al-Mariti wafat kira-kira 1007, Abdurrahman Sufi 903 sampai 986, Al-Zarqali kira-kira 1029 sampai 1080, Nasruddin Tusi 1201 sampai 1274, Ibnu Shatir 1304 sampai 1375, Al-Kushi 1403 sampai 1474, Syamsuddin Khafri kira-kira 1470 sampai 1550, dan Taqiyuddin bin Ma'ruf abad ke-16. Bidang lain yang banyak mendapatkan sumbangan sains muslim adalah kedokteran, yang diubah menjadi sains eksperimental oleh orang-orang seperti Ibnu Sina 980 sampai 1037, yang serba bisa dan pertama kali melakukan uji klinis. Orang hebat ini juga dianggap penemu sifat menular pada penyakit dan pengembangan awal.